ada hikmahnya. Selalu ada jalannya, Bu, ya? Asal kita bersyukur. Syukur, sabar, selalu ada jalan. Ya, bersabar, berserah diri. Allah itu pasti memberikan kepada kita yang terbaik. Kita aja yang tidak tahu apa yang ada pada kita, mungkin itu yang terbaik kata Allah untuk Walaupun kita. kadang kita ditempa kesedihan, di tempat penderitaan, kesedihan, air mata. Air mata itu pasti ada, Pak. Kalau tidak ada air mata, mata kita tidak cantik. Orang Ada jadi keren. Dengan air mata itulah kita tuh jadi berjuang. Makanya wanita kali cantik kayak itu ya, Bu, ya, karena air matanya karena air banyak matanya. Laki-laki kalau kekurangan air mata makanya dia tidak cantik. Kalau laki-laki banyak air mata dia jadi cantik. Oh, Udah iya. dimulai jadinya kan. Nah, Oh iya benar. Kasih izin, Bu. apa beda vokasi dengan universitas? Nah, vokasi ini kita lebih banyak praktek. Oh. Jadi anak siap pakai. Podcast ya, Ya, vokasi. Jadi anak itu hanya belajar 5 semester. 6, 7, 8 anak sudah magang. Oh. Jadi magangnya 3 semester. Kalau universitas kan Ya, magangnya benar. 3 bulan. Betul. 3 bulan tapi magangnya kadang-kadang nyapu-nyapu kantor lurah Ya. kan. Kalau kita benar-benar magang di perusahaan sehingga Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, senang dan bahagia, saya Zulfami Adi kembali hadir ke layar kaca sahabat. Tentunya untuk menghadirkan tokoh-tokoh inspirator yang akan memberikan inspirasi dan energi buat kehidupan kita. Dan yang pasti tetaplah setia di channel ini. Dan inilah tamu kita, Ibu Dr. Anda Nani Marsenani, Magister Manajemen, Ibu. Ya, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggilnya Bu Nani atau Bu? Ibu Nani. Bu Nani ya. Ibu Nani. Ibu Nani. Memang panggilan kecil nih dari Nani, dipanggil ayah nih Dari Nani. kecil. Nani Dari ya, Bu, kecil ya? sampai sudah tua begini masih dipanggil Nani. Tapi kalau cucu panggil bukan Nani lagi, Bu. Oma. Oh, mau kira nenek tuh. Oh, ya. Anak-anak sudah besar di Jakarta semuanya sudah panggil Oma. Padahal iya, diajar Oma, nenek ya. masih juga panggil Panggil Oma. Apa kabar Ibu? Ada sehat Ibu Nani? Alhamdulillah, Allah memberikan kesehatan pada kita semua. Alhamdulillah. Pertama saya ucapkan selamat datang buat Bu Nani di Lembaga Zakat Aspen dan Rumah Literasi Aspen nih. Podcast sisi lain. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu, kita ingin berbincang inspirasi dan mungkin dari pengalaman dan pelajaran-pelajaran hidup ya, Bu, ya. Termasuk mungkin apa hal yang baru di hari ini. Kita mulai dari pengalaman hidup Bu Nani nih. Apa yang paling sulit, yang paling menyedihkan? Kita mulai dari paling menyedihkan karena ibarat dalam yang membahagiakan. Apa yang dalam kisah hidup yang paling menyedihkan yang akhirnya jadi pelajaran apa sih, Bu Nani? Terima kasih banyak. Dalam kehidupan itu kalau menurut saya tidak ada yang menyedihkan, Pak. Iya. Kenapa? Saya punya Ya. prinsip semuanya itu bersyukur. Syukur ya. Jadi adapun banyak cobaan-cobaan yang saya hadapi, tapi saya selalu bersyukur karena saya yakin di balik cobaan itu pasti ada rahmat yang diturunkan Allah. Masya Jadi Allah. kesedihan itu hanya sementara. Kita tetap optimis bahwa Allah menurunkan kita semua itu dengan cobaan-cobaan. Bayi aja, Pak, baru lahir menangis. Menangis ya, Bu. Nah, jadi apapun yang kita capai dengan kesuksesan kita itu pasti dengan penderitaan dulu. Ya Jadi tidak Allah. ada kesedihan. Tidak ada Pak. kesedihan. Tidak ada kesedihan. Saya orangnya ceria, Pak. Ceria saja. Nah, karena itulah kenapa kita hantarkan di awal sahabat semuanya dengan kalimat ini, karena memang beliau itu adalah seorang akademisi. Beliau ini adalah seorang dosen dan juga di dekan dulu, Bu, rektor. Sempat dia menjabat dekan. Dekan di Bengkulu. Iya. Dan alhamdulillah hari ini sudah menjadi founder sebuah kampus dari Politeknik Siti Nadira. Nadir Denyut Nadir atau apa nih, Bu? Nadira ya. Siti Nadira. Siti Nadira. Selamat buat Ibu founder nih. Nah, luar biasa nih. Kita nanti bahas bagaimana kampus ini, tapi kita lihat dari perjalanan Ibu dulu sendiri sih. Ibu memang aslinya orang Padang. Padang Panjang. Padang Panjang. Itulah kata orang Jakarta, Bu. Di Padang ini unik, ada Padang Lawe, ada Padang Panjang. Ini Padang Panjang ini asal katanya dari mana Padang Panjang nih, Bu? Karena orang Padang Panjang, Ibu, di mana letak nama Padang Panjang ini, Pak Nani? Iya.
Saya lahir Padang Panjang sudah ada, Pak. Oh, sudah. Padang Panjang sudah ada. Jadi saya dilahirkan di kota Padang Panjang. Kalau saya lihat kota Padang Panjang itu enggak panjang loh. Enggak pandang kan, Bu? Enggak panjang. Oval, bulat. Kecil kota Padang Panjang itu hanya 2 kecamatan. Iya. Tapi kok diberi nama Padang Panjang? Saya juga masih tanda tanya. Mudah-mudahan bisa nanti kita cari, Pak. Iya. Apa namanya kota Padang Panjang? Iya itu. Karena nanti orang kampus ini kan terkenal. Nanti orang luar bertanya, kenapa ini namanya Padang Panjang? Nah, sebelum orang luar bertanya, kampus ini terkenal, saya kasih pesan sama Ibu dulu. Iya. Tolong dicarikan ya, Bu. Iya. Kenapa namanya kota Padang Panjang? Sampai Iya. sekarang saya belum dapat itu, Pak. Samalah orang luar mengatakan tanah datar. Iya. Jadi waktu orang luar negeri datang ke Batu Sangka, kok tanahnya mendaki menurun jalannya, tapi namanya tanah datar katanya kan. Iya. Nah, ini juga mungkin menjadi Iya, satu iya. dilema ya, Pak ya. Tapi saya duga-duga, Bu, kayaknya kalau kemungkinan tidak ada Padang kayak Padang tidak ada di situ kayak Padang Panjang ini nggak ada kayak Padang kecil aja, Padang rumput nggak ada kan, Bu? Ya, jarang, Pak, gunung. Sana kotanya sempit ya, cuma 2 kecamatan. Jadi orang kita itu kan suka ini kan, Bu, kalau misalnya anaknya cantik dibilang apa dulu? Ya. Orang-orang lama itu. Ya, kalau Anaknya- orang lama, kalau anaknya cantik, buruk banget. katanya kan. Itu dia, Bu. Karena ndak ada padang di Padang Panjang itu. Disebutlah Padang Panjang. Kemungkinan itu tanahnya ndak ada yang datar, dibilang tanah datar. Iya. Jadi kayaknya orang kita itu kebalikan ya, Bu ya. Bisa jadi kebiasaan. Kebiasaan. Jadi kalau anak-anak sekarang nggak tahu dia dibilang anaknya jelek nanti marah dia. Marah. Padahal kalau oma-oma bilang anak jelek itu Iya. tanda cantik. Anak cantik nih, Eh. buruak bana. Nah, Itulah kira-kira orang Minang dulu. Iya, benar-benar, Pak. Oma dan alias Ibu Nani itu dulu Ibu waktu kecil memang cita-cita jadi apa dan apa yang telah tergapai waktu Ibu sekarang di usia berapa Ibu sekarang 65? 71 tahun. 71 tahun. 71 tahun. Dulu memang cita-cita jadi dosen atau apa cita-cita Ibu ini? Tidak, Pak. Tidak. Saya pernah bercita-cita jadi dokter. Dan saya lulus kedokteran di Gajah Mada. Tapi rupanya kata-kata guru saya waktu SMP, Pak Khaidir Jamil. Waktu itu saya nakal SMP, Pak, tapi juara. Oke, Nah, ke juara ya. Oke, saya oke. pernah menyuruh kawan-kawan bolos karena saya tidak setuju dengan guru itu. Oh. Waktu itu kami Pak Dahlan mengajarkan matematik, orangnya bagus, nilai saya 10-10. Masuk seorang guru wanita yang melelet-lelet, lehe-lehe kata-kata. Iya, iya. Makanya saya katakan dengan kawan-kawan, kita bolos kalau masih ibu tuh yang mengajar. Wush, pergerakan Sehingga dari dulu nih. Satu SMP. Hah? Jadi semua bolos. Oke. Akhirnya saya dipanggil, dibariskan. Ada kawan di Padang Panjang kan banyak anak Chinese. Yes. Saya ingat si Kian namanya. Pak, yang menyuruh bolos tuh Marsenani, Pak. Kalau ndak bolos dimusuhi, itu kata Marsenani. Jadi saya diberhentikan di sekolah waktu itu. Kamu saya berhentikan di sekolah. Jadi guru-guru lain yang melihat berbisik-bisik karena saya juara. Akhirnya Pak Khaidir waktu itu menyuruh, jemput orang tua kamu. Lari saya ke Pasar Rusang waktu itu, Pak, Yeah. di Padang Panjang menjemput ibu saya. Lari-lari waktu itu. Akhirnya ibu saya datang. Ternyata Pak Khaidir teman bayi ibu saya. Oh, Nggak gitu. jadi saya diberhentikan. Nah, Oke. waktu itu beliau nanya, Ah? kamu cita-cita kamu apa? Saya mau jadi dokter, Pak. Nggak cocok kamu jadi dokter. Kamu nih bagusnya jadi pendidik. Oh. Rupanya asin kata-kata Pak Khaidir. Waduh, gitu Ya, ya. nggak boleh saya ada oleh orang tua, walaupun sudah lulus di Gajah Mada waktu itu tahun 73. Nggak ada anak padusi jauh-jauh pai kuliah doh. Nggak boleh doh. Akhirnya saya semacam frustasi, tapi akhirnya dipaksakan lagi kuliah di AKBP. Waktu itu baru tahun kedua. AKBP lagi top waktu itu, Pak. Jadi saya kuliah di AKBP. Pas lulus AKBP, saya terima di BI, 3 besar lulusan AKBP terima di BI. Ternyata pacar saya mengajak nikah. Mengajak nikah, mau balik ke Bengkulu, pulang ke Bengkulu. Oke. Akhirnya saya tidak jadi kerja di bank. Jadi kita tidak tahu apa tujuan Allah tuh, kita tidak tahu. Padahal bank itu di saat itu keren di saat banget ya. itu di BI itu sudah top, Iya. Pak. Kami 3 besar waktu itu. Satu anak canduang si Herman itu. Nah, waktu saya di Bengkulu bertemu dengan orang Padang. Bu Nani katanya coba ngajar aja di Muhammadiyah. Nah, saya mengajar di Muhammadiyah, tapi tidak sebagai dosen karena saya hanya sarjana muda. Oke. Letakkan saya di bendahara. Waktu itu
baru mendirikan STKIP Muhammadiyah Bengkulu di bawah pimpinan Pak Suandi Hambali. Nah, akhirnya saya disuruh kuliah lagi di Unsri. Katanya, bagaimana Pak, saya aja belum kerja, bagaimana saya bayar uang kuliah? Nanti potong gaji, kata Pak Supratman. Ingat saya itu. Ternyata gaji saya tidak dipotong. Dapat saya S1, saya jadi dosen. Nah, tahun 84 saya lulus pegawai negeri, menjadi dosen negeri. Jadi memang tidak ada yang saya rasakan kesedihan itu. Memang saya kecewa itu banyak, tapi kecewa itu biasa saja Pak. Iya. Biasa saja kecewa. Karena mungkin orang tua saya walaupun tidak terdidik Pak, saya pernah membaca buku Zakiah Derajat. Oke, ya. Apa kata Ibu Zakiah Derajat dalam bukunya psikologi? Jangan diberi anak saat meminta, tapi berilah dia saat tidak meminta. Kan jadi pikir, kok anak tidak meminta kok diberi. Kemudian jangan marah di saat marah, tapi marahlah Anda di saat tidak marah. Orang tua saya sudah menerapkan itu Pak. Iya. Waktu itu orang tua saya di Padang Pariaman itu termasuk orang paling kaya Pak. Punya perusahaan mobil Sukadamai. Ya, mobil banyak, puluhan mobil-mobil perah, punya gudang-gudang gudang ikan asin yang dibeli di Sibolga itu. Nah, kalau saya ingat itu. Tapi apa yang kami minta tidak diberi saat itu. Tapi setelah kami lupa, baru orang tua saya memberi. Jadi rupanya setelah saya berpikir, berarti orang tua saya ini ngerti dengan filsafatnya Zakiah Derajat. Sudah ada sama beliau dulu ya. Ada sama beliau. Jadi kami kan kalau tidak diberi saat minta kan kecewa. Tapi di saat kita sudah lupa, kita dikasih. Nah, sehingga kami kecewa itu sudah biasa Pak. Sudah biasa, jadi tidak ada kesedihan lagi. Walaupun anak orang kaya, kecewa itu bagian dari biasa. Jadi kalau kita dari keluarga biasa, kecewa itu biasa-biasa aja lagi. Biasa saja. Biasa saja Pak. Kami dididik. Dididik itu untuk hidup sederhana. Hidup sederhana. Jadi makan tuh enggak mewah banget gitu. Kalau makan mewah Pak. Karena itulah gizi membuat kami menjadi sudah tua tetap tahan kokoh. Karena memang gizi sangat bagus waktu itu. Karena jadi kami yang hidup berempat sekarang Pak. Kakak saya yang hidup di atas saya itu ketua IBI Sumbar. Ikatan Bidan Sumbar. Kalau ada yang bertanya dengan bidan Elo, itu pasti orang tahu itu karena dia ketua IBI Sumbar. Dan yang di bawah saya itu jenderal polisi, tentara, jenderal angkatan udara. Itu pernah menjabat sebagai kepala kesehatan se-Indonesia. Di Jogja itu sekarang anaknya sudah subspesialis semua. Adik saya yang bungsu sekarang Sekda Lubuk Sikapiang. Sekda Lubas? Perempuan Pak, Lubuk Sikapiang. Jadi memang orang tua saya sudah mengajarkan dengan kami hidup sederhana, ya, tapi harus bermanfaat untuk orang lain. Nah, sehingga kami semuanya alhamdulillah. Istri bapak saya 10 Pak. Kami punya adik kakak satu ayah. Coba ulang lagi Bu, coba ulang lagi Bu. 10 tapi tidak sekali pakai. Iya maksudnya. 4 mungkin. Jadi ada regenerasi ngikut nggak Bu? Apa Pak? Ada regenerasi ngikut nggak? Cucunya ada sekarang. Karena berpendidikan Karena tidak ada pula yang jadi pengusaha. Semuanya jadi pegawai. 10 dulu kan biasa aja karena dia orang kaya ya. Biasa. Jadi kami punya saudara satu ayah 27 orang. 27 orang. Subhanallah, luar biasa ya bersaudara. Tapi jadi ramai gitu ya Bu? Ramai. Tapi gini Pak. Damai. Ibu saya damai. Kami tidak pernah ribut. Ibu saya orang sabar. Ibu saya pintar orangnya Pak. Dia cantik. Jadi dapat mengalahkan semua istri itu. Ibu-ibu yang paling nomor 1. Ibu saya nomor 4. Istri dari kecantikannya itu. Ada yang lebih cantik lagi itu. Yang bungsu tapi tidak punya anak. Itu ibu saya ini dia sabar. Biarlah. Yang penting anak-anak saya terdidik. Jangan seperti mak menahan ini semua demi kalian. Mama tahan penderitaan apapun, yang penting kalian jadi. Itu pesan ibu. Nah, jadi kami alhamdulillah semua kalau dilihat dari pekerjaan ya Pak, sukses itu kan bukan dihitung dari kaya ya. Tapi bagaimana bermanfaat. Alhamdulillah. Nah, karena penderitaan ibu tadi dan kesabarannya, sehingga bapak sebanyak itu istrinya dengan ibu saya itu tidak pernah cerai sampai dia meninggal di rumah kami. Di rumah kami karena kesabaran. Jadi wanita itu memang dituntut kesabaran. Ya, itulah masa kecil saya, masa kecil yang sangat bahagia. Tapi setelah menikah,
pergi ke Bengkulu hanya membawa pakaian dengan Kenapa? ijazah. Kenapa? Pindah dapat Oke. mencari kerja di sana. Kenal tes di Padang nggak lulus. Ya. Nah, pindah ke Bengkulu karena suami saya orang sana. Itu karirnya cepat menanjak. Tapi di sana Pak ada saya suami tidak. sebagai apa, Bu? Suami saya terakhir waktu dia almarhum itu wakil Kanwil Departemen Agama. Orang Kemenak. Ya, orang Kemenak. Karena dia dulunya dari pesantren Malalo, pesantren Jawa, masuk IAIN, sudah tuh masuk Sunan Kalijaga. Nah, jadi meninggal masih muda, 41 tahun, kena kanker ya. Nah, beliau sudah meninggal. Berarti anak-anak usia yatim waktu dia? itu 3 tahun, 5 tahun Masya ya. Ada yang SMP. Kecil-kecil ya, Bu? Ya, kecil-kecil, makanya saya hidup berjuang sendiri di rantau orang. Alhamdulillah dengan ketegaran Allah membantu. Saya tidak mengenal sedih. Kecewa tetap saya berjuang, Pak. Pernah jam 9 pagi aja belum ada yang akan dimakan, pernah saya coba, Pak. Padahal kita dari keluarga yang mampu. Waktu kecil bergelimang harta, tapi sudah dewasa saya hadapi semuanya. Tidak apa-apa. Termasuk adik-adik saya yang sukses itu Pak, begitu juga. Di Jakarta dia merantau itu dengan penderitaan tapi sukses. Sebentar, Jadi- apa yang membuat Ibu tangguh? Biasanya rapuh itu ketika memang sudah matang, orang rapuh. Tapi ada unik nih. Ya. Orang matang hidup berkelimpahan waktu kecil. Biasanya ketika diuji penderitaan dia pasti rapuh. Ibu malah tegar. Mungkin ini pendidikan ibu Pak. Apa kata Ibu, Pak? Pendidikan ibu kami Hah? tidak mengajarkan kami hidup bermewah-mewah. Oh, walaupun banyak tapi tetap sederhana. Tetap sederhana. Dan kami disuruh bergaul dengan semua orang. Walaupun dua ya? mungkin kalau Bapak datang ke Pariaman 7 Koto, orang tidak ada yang tidak kenal tuh keluarga Sukadamai. Jadi orang kira kami membuat kampus ini kenal panca wajar kata orang. Karena anak Sukadamai, padahal tidak ada Pak. Tidak ada harta-harta lain ya. Nah, jadi dengan membesarkan anak yatim 5, saya merasa susah. Tapi saya yakin tidak ada orang yang miskin kalau untuk pendidikan. Nah, hal itu terbukti, Pak. Ntar Ibu kan membesarkan anak yatim. Ya. Nah, bagi kami nih VOV nih. Kami kan di sini Bu, benar ini Bu, benar artinya kayak gini. Salah satu program unggulan kami itu adalah peduli dengan yatim. Ya. Bahkan saya sendiri tulis buku Yatim Love Unlimited. Saya mau uji konsepnya ini. Benarkah anak yatim walaupun orang tuanya butuh, orang tuanya kaya, tapi kalimat peduli tidak mesti dengan uang kan Bu? Tidak. Benar Tidak, kan Bu? tidak. Bahkan kalau salah-salah teori malah anak yatim jadi sedih. Anak yatim jadi sedih. Benar nggak Bu? Benar. Ini kita kepada pemirsa nih. Misalnya hari mau Ramadan, kepada anak-anak yatim berkumpul di masjid, lalu dikumpulkan di depan orang ramai di depan. Padahal dia berkepunyaan nih. Artinya saya ingin tahu dari Ibu, benarkah anak-anak ketika dipanggil anak yatim kadang kena mental di saat-saat ini Ramadan ini seperti apa? Tidak, Pak. Tidak. Kalau anak saya tidak. Saya tanamkan apapun yang ada pada kita, Nak, itu adalah yang terbaik untuk kita dikasih Allah. Kalau dipanggil di depan umum merasa nggak Bu? Tidak, karena anak-anak saya tidak pernah mengemis. Dia saya tanamkan harga diri, Pak. Tapi nggak mau dia, berarti dikumpul anak yatim dia tidak masuk kelompok itu dia. Dan anak saya tidak pula pernah masuk kelompok-kelompok itu. Tapi kami berjuang. Kalau Bapak tahu, malam kami bikin makanan untuk dibawa ke kampus untuk menambah Itu di usia berapa dia? anak-anak masih SD, Wow. masih SMP, ya. Itu kami bikin makanan. Saya kena mantan istri pejabat. Oh, Bapak iya, cukup Ibu anak pejabat ya. Ya, karena Bapak waktu itu. Oh, ini jadi- kalau yatimnya yatim anak pejabat nih ya? Ya, tapi 2 bulan setelah itu rumah ditarik, Kenapa? mobil ditarik, ya kan rumah negara. Oh iya. Rumah negara kita. Tapi dia bulan kan ada gaji, ada pensiunan ada lah, Bu, pensiunan, ya. tapi dengan anak 5 Iya, nggak termasuk cukup lah ya. susah kan. Iya, Kan iya. pensiunan janda lebih sedikit, tapi untung saya masih pegawai negeri. Kalau seandainya ibu yatim dan orang biasa itu luar biasa. Anak yatim 5 itu luar biasa kalau Ya. nggak ada penghasilan ya Bu ya. Lagi ini saja saya pegawai negeri ada pensiunan almarhum, Berasa nggak juga cukup masih berat. Apalagi nggak ada ini ya Bu ya. Apalagi orang tidak ada, makanya Masya Allah. susah. Lagi itu kami berjuang, Pak. Ya oke. Malam pagi-pagi itu karena di sana banyak Chinese, itu pagi-pagi itu di mobil saya itu dia sudah titip kue di mobil saya itu sampai 400-500 potong di belakang. Saya nyetir sendiri Uish. dari Curup, kemudian saya Curup bikin ke kampus 2 kota. jam lebih jalan Iya, jauh tuh, mutar-mutar. Bu. Saya Iya. nyetir sendiri sudah biasa.
Karena waktu SMA juga sudah biasa nyetir, diajarkan Ya, anak oleh orang kaya lah. ya kalau untuk di desa kami ya, Iya, iya, kalau iya. untuk nasional nasional jauh. Iya, di Itu desa pula. Di desa itu kena bapak Iya, iya. pengusaha ya. Sudah itu dosen tidak ada yang tahu saya jualan. Karena dari sebelum sampai di kampus saya telepon Pak Satpam. Pak Satpam, ibu sudah dekat, ambil ya kuenya. Oh. Nah, nanti dibagi di koperasi-koperasi. Oke. Dibagi di koperasi, kiri pulang nanti ibu telepon juga, Pak, diambil, ibu mau pulang. Nah, Pak Satpam kan dapat kebagian. Jadi lebih dari gaji dapat, Pak. Magister manajemen sewaktu Iya. dulu. Memang sebelum gelar nih lengket, masternya magisternya sudah lengket. jadi saya tidak, kami gembira. Iya, Sambil iya. nyetir mobil, Pak, Ya. di korem ada juga penumpang, Ya. ibu-ibu yang mau kerja ke Kepayang. Oh iya, Ibu Kepayang, dari Curup, ada yang ke Tabak Penanjung. Iya, ya. Dia numpang mobil saya, bayar juga. Nah, aduh. dia jadi supir angkot lagi kan. Aduh, Nah, memang itu- pebisnis dari dulu. Jadi dapat juga beli beras. Benar, Bu, ya. Dapat juga beli beras. Iya, iya. Nah, itulah. Jadi enggak usah kehidupan. malu-malu ya. Ngapain malu? Iya. Tapi kalau dia nak bayar nak apa-apa. Yang penting saya sudah dapat Artinya teman. kita tempangin. Iya. Kalau seandainya dia bayar, syukur. Kalau enggak minta. Enggak minta. Oke. Tapi kalau laki-laki saya enggak mau naikkan, saya takut ditodong. Oh, iya, iya. Karena daerah sana kan Betul, betul. todong Ngeri ya, menodong. betul ya. Tapi dia pakaian baju pegawai negeri. Ini jelas nih pegawai, ini numpang. Nah, akhirnya dapat juga beli minyak kan. Nah, itulah kehidupan yang saya jalankan. Tapi yang saya tanamkan dengan anak-anak itu disiplin. Disiplin ya, Bu, Tidak ya? ada yang terlambat pulang. Kalau dia terlambat pulang, saya telepon gurunya. Sudah di rumah apa belum? Kemudian anak-anak saya ikutkan les, Pak. Yang saya hadapi waktu kecil, ibu saya menyuruh saya les. Les bahasa Inggris, les nari. Jadi nanti ini akan membantu kamu loh katanya. Maka saya les nari dengan Ibu Huriah Adam dulu waktu itu, les bahasa Inggris. Nah, anak-anak saya buat juga begitu, Pak. Ternyata privat-privat yang saya berikan dengan anak-anak itu memang menolong di saat dia kuliah. Dapat mereka uang untuk penambah uang kuliahnya, dan itu sangat menolong juga untuk mereka mendapatkan kerja. Jadi dari anak yang 5 itu, Pak, sekarang sudah 3 yang jadi manajer di perusahaan dan di kantor-kantor BUMN. Nah, kenapa? Dia menguasai bahasa Inggris dan bahasa Jadi Chinese. penting kali ini, Bu, ya? Ya, penting. Karena kita harus menang satu langkah dari orang lain untuk Wah. memenangkan persaingan itu. Harus menang satu langkah dibanding orang lain ya. Ya, kemudian saya tanamkan agama. Saya tidak hanya dengan bicara, tapi saya dirikan diniyah takmiliyah di Kabupaten Rejang Lebong itu, Pak. Di setiap kecamatan saya dirikan diniyah takmiliyah. Dari mana gaji orang-orang itu? Dari dana sertifikasi saya, karena saya dapat sertifikasi setiap bulan. Kemudian ada uang penelitian. Itu saya bagi dengan orang lain. Rupanya itu tidak menambah kemiskinan. Tidak. Berbagi tidak membuat kita miskin. Benar, Bu, ya? Sehingga akhirnya kata Pak Rektor, Bu Nani, karena tidak linier. Sekarang dosen kan harus linier waktu Yeah. itu. Bu Nani tidak bisa ngajar lagi. Jadi gimana saya, Pak, pindah ke TU? Saya kasih proyek. Pegang PSKGJ seprovinsi. Meng-S1-kan seluruh guru yang belum S1 seprovinsi Bengkulu. Wush. Nah, saya pegang proyek itu, Pak. Jadi semuanya itu ada hikmahnya. Selalu ada jalannya, Bu, ya? Asal kita bersyukur. Syukur, sabar, selalu ada jalan. Ya, bersabar, berserah diri. Allah itu pasti memberikan kepada kita yang terbaik. Kita aja yang tidak tahu apa yang ada pada kita, mungkin itu yang terbaik kata Allah untuk Walaupun kita. kadang kita ditempa kesedihan, di tempat penderitaan, kesedihan, air mata. Air mata itu pasti ada, Pak. Kalau tidak ada air mata, mata kita tidak cantik. Orang Aduh, kalimat jadi keren. dengan air mata itulah kita tuh jadi berjuang. Makanya wanita kali cantik kayak itu ya, Bu, ya, karena Ya, air matanya karena air banyak matanya. Laki-laki kalau kekurangan air mata makanya dia tidak cantik. Kalau laki-laki banyak air mata dia jadi cantik. Oh, Kita iya. dimulai jadinya kan. Nah, Oh iya itu, Pak. iya benar. Jadi banyak kemudahan Iya, setelah iya. Bapak meninggal. Saya aktif, Pak. Saya aktif. Bapak maksudnya suami ya? Ya, suami ya, suami. Saya aktif sehingga saya diletakkan menjadi direktur Bengkulen Kopi. Itu kami ekspor ke Prancis, Pak. Wush. Pertamanya ke Ukraina. Sudah itu saya diangkat pula oleh Bupati menjadi manajer STA, subterminal agrobisnis. Itu lelang-lelang sayur.
Jadi kemudian saya juga diangkat menjadi pimpinan di Universitas Pat Petulai yang saya dirikan pertama kali bersama tokoh-tokoh di sana. Jadi saya sendiri yang perempuan. Sehingga waktu saya membuat borang-borang itu Pak, pulangnya kadang-kadang sampai jam 2 malam. Karena membuat borang untuk universitas. Tapi saya selalu bawa pembantu, karena anak-anak sudah di Bandung itu. Sudah mulai kuliah. Tetangga pada ngintip, ini janda ini ngapain pulang malam ini? Nah, kan namanya kita masyarakat ya Pak. Tapi pembantu saya maju. Ibu Ambo tuh membuat kampus tuh, tahu enggak kama-kama Ibu Ambo tuh. Pembantu saya yang keluar. Akhirnya dari murid 9 orang di Universitas Pat Petulai, sekarang saya tinggalkan sudah 1.000 lebih. Saya buatlah Universitas jurusan Pat Petulai. Pat Petulai Di Rejang Lebong. Itu kepunyaan Pemda. Tapi saya yang disuruh untuk membuatnya karena kita mantan dosen. Saya tinggalkan karena saya ingin pulang kampung, ingin punya kampus sendiri. Nah, jurusannya di situ yang bagus itu sains kopi. Itu sains kopi ini baru ada di IPB. Kemudian IPB hanya D3, kami sudah buat S1 di sana. Nah, berdasarkan pengalaman saya di Universitas Pat Petulai, itulah saya dirikan kampus Siti Nadira. Politeknik Siti Nadira. Jadi ya bukan sembarangan orang juga rupanya. Terlihat di awal biasa, rupanya orang super luar biasa. Wanita perjuang, tokoh Muhammadiyah. Ya, tokoh Muhammadiyah, dikatakan tokoh Muhammadiyah enggak juga Pak. Bergerak. Cuman kami di sana pernah mendirikan Universitas STKIP waktu itu, kemudian menjadi menjadikan Universitas Muhammadiyah, mendirikan SMA Muhammadiyah dan SMK. Kemudian waktu saya diserahkan megang SMA Muhammadiyah 4, Muhammadiyah dapat mengalahkan Kaverius karena dengan kedisiplinan. Nah, ini yang menjadi sehingga saya diangkat menjadi Ketua IGA Provinsi Bengkulu, Ikatan Guru Aisyah se-Provinsi Bengkulu. Ibu Nani, Ibu kan sudah senang lah di Bengkulu. Ya. Kalau kita lihat nih di dekat dengan Bupati, pendiri sekolah, bergerakan, buat banyak di sana. Kenapa Ibu pulang kampung? Nah, gini ceritanya Pak. Kakak-kakak saya, kami kan tinggal berempat. Alhamdulillah semuanya sukses berkat doa ibu saya Pak. Alhamdulillah. Mereka termasuk golongan menengah ke atas. Dari harta, kakak saya yang ketua IBI itu buka klinik ya. Anak-anaknya juga sudah dokter spesialis, anak saya aja yang tidak ada dokter. Kemudian adik-adik saya juga sukses. Jadi ada peninggalan orang tua di kampung. Itu kebun yang luas, kemudian rumah yang besar, tidak ada yang nunggu. Jadi kata kakak saya, Nan pulanglah. Semuanya untuk Nani. Pulanglah, kasihan mak dengan bak payah dulu mencari. Masa dibiarkan tuh orang saja, rumah di pinggir pasar, kebun di pinggir pasar. Di halaman rumah kami itu muat 20 mobil parkir Pak. Jadi saya pikir-pikir, apalah lagi balas jasa saya pada orang tua, karena dia susah-susah dulu bikin rumah segede itu. Nah, akhirnya saya pulang dan kebetulan dapat jodoh pula orang Padang Panjang nih Pak, yang kebetulan yang punya sate mak syukur. Nah, yang punya sate mak syukur. Jadi, bisa gratis dong, nanti kalau ada Bu Nani mau pergi. Nah, nanti kita buat cabang Pak. Itu rencana di MIDKI, sekarang lagi pengurusan izin. Di DKI? Di MIDKI di sini di Panorama dekat sini. Akan ada sate mak syukur di Bukit Tinggi, insyaallah. Kami sedang siap-siapkan, mudah-mudahan dapat juga menambah gaji dosen. Jadi saya punya cita-cita mendirikan kampus milik sendiri. Kakak-kakak saya melarang. Nggak usahlah, gunakanlah uang itu buat aja rumah petak-petak 20 buah. Itu sudah terima uang aja tiap bulan. Nikmati lagi, jalan-jalan lah, anak-anak sudah sukses. Nih hebat. Tapi bagi saya tidak. Enggak. Jadi kakak saya mengatakan jangan coba-coba minta bantuan dengan kami ya. Karena kami sudah melihat kamu menderita 26 tahun lebih untuk membesarkan anak-anak. Sekarang mau menderita lagi. Kamu kira menggaji dosen itu mudah? Itu kakak saya. Tapi saya nekat Pak. Mulai dari pendirian itu memang terasa sudah susah, untuk izin kementeriannya sangat susah. Karena kita tidak punya channel.
Tapi waktu Universitas Patpetulai enak Pak pendiriannya, karena waktu itu Pak Ijazi bupati ini ya. punya bupati, jadi Iya, lewat iya. politik, Iya, Caimin waktu iya, itu iya, kan, iya, iya. Nasir waktu itu menjadi kementerian, itu sebentar keluar izin. Iya. Kalau kini kita orang biasa, Orang biasa ya, Bu, ya? yang tidak kenal siapa-siapa, membuat borang ditolak terus Pak. Tapi akhirnya jadi. Ini Allah enaknya, Bu. memudahkan. Ya, yang menolong saya itu orang Bukit Tinggi nih, Masya Pak Allah. Profesor Hendrik. Masya Ya, Allah. nggak kenal Pak, tahu dia menolong saya, kasihan dia melihat saya. Selalu Allah, kalau Ah, pintu langit ya. sudah terbuka, Ya. bumi digerakkan oleh orang-orang yang akan Iya. menolong ya Bu ya. Jadi mengapa saya dirikan Politeknik? Kalau dulu orang beranggapan Politeknik ini D1, D2, D3. Ya. Tapi kalau sekarang Politeknik ini S1, S2, S3. Dia vokasi. Hah, S1, S2, Ya, S3? S1, S2, S3. Ini nanti sampai kapan? Ini Sehingga baru S1 kan, nanti Bu? kalau kita sudah meluluskan boleh kita buka S2 Pak. Boleh iya, kita buka iya, iya. S3. Ini 3 jurusan. 3 jurusan. Politeknik Siti Nadira. Nadira ini apa maksudnya? Siti Nadira apa? Siti Nadira. Nadira. Bukan Siti Manggopo, Siti. Siti Nadira ini Pak artinya wanita kuat yang hebat. Oh. Nah, itu Nadir, artinya Nadir. kata Nadir tuh kata denyut ketua, nadi nih. ketua MUI yang mengasih nama Iya, iya, saya iya. kena rajin ikut pengajian dulu. Nah, Gitu. jadi tentu ada Your pertanyaan. gateway Ya. that living Ya, in the digital era. ya, jadi Benar nggak Bu? harus Ini karena kita nggak ngerti bahasa harus Inggris. ini digital, karena itulah sekarang ini era digital. Itu Nah. dia. Salah satu ini podcast ini bagian dari teknik era digital. Iya, ini kan, era Bu? digital ini. Jadi waktu itu sebelum saya mendirikan, saya survei dulu. Oke. Apa yang dibutuhkan oleh lapangan kerja? Mengapa banyak sarjana yang nganggur? Karena kawan mengatakan bikin aja universitas. Enggak, saya enggak mau bikin universitas. Saya bikin vokasi. Nah, vokasi tapi dalam bentuk S1. Nah, kalian lihat juga UNAN sekarang bikin vokasi juga. UNP juga bikin vokasi. Vokasi apa maksudnya, Tentu Bu? ada Mungkin pertanyaan. vokasi izin, Bu. Apa beda vokasi dengan universitas? Nah, vokasi ini kita lebih banyak praktek. Oh. Jadi anak siap pakai. Podcast ya, Ya, podcast. vokasi. Jadi anak itu hanya belajar 5 semester. 6, 7, 8 anak sudah magang. Oh. Jadi magangnya 3 semester. Kalau universitas kan Iya, magangnya benar. 3 bulan. Betul. 3 bulan, tapi magangnya kadang-kadang nyapu-nyapukan terluar Ya, kan. ya. Kalau kita benar-benar magang di perusahaan, sehingga kewajiban dari pendiri vokasi harus banyak MOU dengan perusahaan-perusahaan betul. sebelum mendirikan. Itu dihitung untuk izin. Ya. Nah, jadi kalau perbandingannya, kalau universitas itu banyak teori. Ya. Universitas banyak teori. Kadang-kadang kita tamat, kita nggak tahu apa yang kita kerjakan. Setelah gelar sarjana dan wisuda, mulai bingung setelah itu. Ya, mulai bingung karena teori banyak. Tapi kalau sudah vokasi tadi, Kalau vokasi kita banyak praktek. Jadi kita benar-benar tahu apa pekerjaan kita. Jadi kami usulkanlah itu jurusannya, karena dalam penelitian kami yang dibutuhkan semuanya di era sekarang ini telah digitalisasi. Maka kami buatlah jurusan-jurusan itu: akuntansi bisnis digital, kemudian administrasi perkantoran digital, Oke. dan teknologi rekayasa komputer. wes. Nah, Rekayasa komputer ini kayak AI nanti. Ya, AI belajar. Jadi dosen-dosennya sekarang penataran AI untuk mengajarkan. Luar biasa. Nah, kami kesulitan dulu mencari dosen. Alhamdulillah Allah memberikan kemudahan. Karena Nadir tadi. Karena tadi. Nadir. Nah, mungkin Nadira tadi Pak harus kuat. Ya, enggak bisa tidak lagi Pak, harus Siti kuat. Nadira, apa tadi Bu? Wanita kuat yang hebat itu Oh, artinya. iya. Nah, jadi dalam Kenapa tidak wanita cantik yang hebat? Karena Ibu jarang menangis. Nah, mungkin karena jarang menangis ya Pak. Jadi kurang cantik gitu. Enggak, itu bercanda sih. Oke, lanjut. Ya, jadi gini, saya punya program membantu anak-anak tidak mampu. Oh, gitu. Itu punya program saya, dan anak-anak tidak mampu. Sebab kalau miskin, kalau yatim kan sebenarnya menurut agama kita yatim itu setelah balik ya. yatim lagi. Tapi kami utamakan anak tidak mampu. Ternyata anak tidak mampu ini banyak yang yatim. Ya, mantan yatim. Nah, banyak. Sehingga kami pikir Pak ya, kalau anak-anak ini tidak kuliah, apa masa depannya? Mungkin tidak ada masa depannya. Iya. Maka kami keliling pasar. Kami keliling ke desa-desa mencari anak-anak orang yang tidak mampu supaya kuliah dengan kami gratis sampai tamat. Wah, hebat. Nah, ini yang saya programkan, akhirnya dibukakan jalan oleh Allah, dan saya hubungi
Karena saya pulang kampung, Pak, saya cari teman-teman tuh sudah banyak yang dahulu pulang menghadap Allah. Tidak banyak lagi, dari 80 orang kami dari di SMA itu. Ibu ya, tadi usia berapa sekarang? 71. 71 masih kelihatan 71. seperti 40-an. Amin. Semangatnya 40-an, Pak. Ya. Jadi saya hubungi juga tokoh-tokoh Padang Panjang. Bagaimana beliau-beliau ini bisa membantu. Oke. Alhamdulillah sekarang sudah dapat mahasiswa, sudah jalan, sudah ada labor. Nggak tahu saya dari mana uangnya itu, Pak. Masya Allah. Allah memberikan dalam bentuk yang kita tidak terduga. Nah, makanya saya berdoa dengan Allah, ya Allah jangan saya sampai terlambat menggaji dosen. Karena saya yang saya pegang, Pak, mengapa saya dipakai untuk jadi pejabat di beberapa instansi, kuncinya itu disiplin. Walaupun anak saya 5, jam 7:15 saya sudah sampai di kantor. Anak saya pertama sampai di TK. Kenapa? TK baru buka, anak saya sudah saya titip. Jadi tidak ada alasan anak kecil. Namun di rumah tangga dengan bapak, saya juga begitu. Malam piring sudah saya letakkan di meja apa yang akan dimakan beliau pagi. Sepatu, baju sudah saya siapkan malam semuanya. Makanya itu untuk anak-anak muda, dosen-dosen saya yang perempuan saya ajarkan. Wanita itu kalau mau karir rumah tangga harus hebat. Jangan rumah tangga kacau balau, karir itu tidak ada artinya. Anak juga harus sukses. Bagaimana kita mensukseskan orang lain kalau anak kita tidak sukses? Nah, ini yang saya tanamkan dengan dosen-dosen kami. Dan saya dengan Aisyah kemana-mana itu datang memberikan pendidikan. Tidak ada alasan rumah tangga berantakan, rumah tangga kotor untuk karir. Jadi memang ini benar-benar woman factor. Apa istilahnya, Bu? Nggak tahu lah, Pak. Seorang wanita petarung ini. Iya, karena kebersihan semuanya itu kan kata orang, Pak, di belakang suami yang sukses itu pasti ada wanita. Oh iya. Ini maka Pak Kanwil ini ya. Ya, makanya Pak Gubernur sekarang Pak Gubernur kami sudah masuk penjara itu. Diangkat saya menjadi wakilnya di Golkar kan, Pak. Saya juga aktif setelah saya pensiun di waktu di Bengkulu ya. Saya aktif di Golkar waktu itu ya. Pantasan kuning ya, Bu ya. Ya, tapi setelah saya pikir-pikir, saya tidak cocok menjadi orang politik. Nah, saya pernah juga mencalon bupati. Ibu? Ya, karena saya menjadi ketua Gebu Minang di sana. Saya menjadi ketua Gebu Minang dan diangkat juga oleh orang Pariaman karena ayah saya terkenal di Pariaman, diangkat jadi Mandeh Piaman. Masya mendampingi tokoh-tokoh Pariaman. Nah, jadi saya aktif berorganisasi, Pak. Tapi anak-anak saya tetap saya ajar disiplin. Tidak ada yang keluar malam kalau tidak ada kepentingan. Itu yang saya tanamkan dengan anak-anak saya, Pak. Kemudian sholat tetap, mengaji tetap, sehingga diambil punya orang satu, nak, robek sepatu kita lebih dari satu. Ini yang saya terapkan dengan anak-anak saya. Artinya kalau kita ngambil punya orang, ruginya ke kita. Ruginya lebih banyak. Mungkin tidak kelihatan waktu itu. Alhamdulillah anak-anak saya sekarang sudah pada jadi pejabat walaupun umurnya masih muda, Pak. Baru 30 sekian, sudah menjadi kepala cabang BNI di kementerian, sudah menjadi manajer PTN Mek Farmasi, sudah menjadi kepala sekolah di SMA. Ya, yang laki-laki yang dua tuh enggak mau jadi pegawai. Nggak, laki-laki nggak bisa jadi pegawai negeri mah, harus jadi swasta. Akhirnya jadi swasta mereka, Pak. Masya Allah. Makanya dia bisa membantu ekonomi adik-adiknya. Ini berarti anak-anak ini juga mau jadikan ibu, anak murid ibu ini nanti mahasiswanya mau dijadikan seperti anak ini juga. Ya, makanya sholatnya gimana? Sholat, makanya saya di kampus saya tinggalkan rumah. Saya tinggal di kampus hanya ukuran berapa meter, ya, dengan hidup sederhana. Tapi setiap hari Minggu saya pulang kampung dan pulang ke rumah ya untuk menjaga disiplin. Saya jam 7 sudah berdiri di gerbang pakai sepatu lengkap sehingga dosen tidak ada yang datang terlambat malu sendiri. Saya senyum. Nggak marah ya? Nggak marah, saya senyum. Ya, tapi mereka takut. Nah, ini anak-anak juga begitu. Serasa Siti Mangopo ya. Bukan, karena kebiasaan aja. Kebiasaan aja. Iya, benar. Karena kami almarhum dulu kayak gitu. Almarhum dulu jam 6 sudah duduk di meja makan. Makanya saya malam sudah siapkan apa yang akan dimakan pagi itu. Anak-anak sepatu, tas semua sudah siap malam itu. Jadi yang tinggal, yang terlambat tinggal, enggak ada dia naik mobil lagi.
Jadi memang disiplin itu ditanamkan. Itulah kunci kesuksesan. Ibu luar biasa. Terkadang kalau kita lihat beda zaman, beda pola. Ya. Sekarang ini kan ada yang terbayang bagi kita kayak gini, bukan? Kalau boleh lihat secara jarak jauh atau dari luar, generasi kita sekarang tuh agak mulai terlalu, boleh dikatakan agak rapuh. Bener gak Bu ini kan? Nah misalnya kayak tadi tuh dikit-dikit mudah menyerah, apalagi Gen Z. Dan ini kampus Ibu ini kan anak-anak Gen Z nih yang akan muncul. Ini trik apa agar mereka juga sebagai mental petarung, agamis, tapi juga ahli IT. Ini saya tangkap di sini nih. Apa yang dilakukan Ibu? Sebenarnya Pak, Gen Z itu punya kelebihan loh Pak. Oke. Punya kelebihan. Kita harus melihat juga kelebihan yang bisa kita manfaatkan untuk dirinya. Ya, saya melihat di sana. Jadi kalau orang beranggapan Gen Z itu serba kekurangan, tidak. Saya melihat ada nilai-nilai lebih yang dipunyai Gen Z. Cuman yang terasa sangat sekarang ini Pak, Gen Z itu kalau kita orang Minang, Gen Z itu kadang-kadang tidak tahu lagi adat Minang. Nah, adat dengan adab itu berdekatan. Nah, adab ini membuat anak disiplin. Orang disiplin pasti beradab. Kalau datang janji jam 8, datangnya jam 8 kurang seperempat, itu kan adab itu. Jadi kedisiplinan. Makanya saya tambah kurikulum saya dengan adat Minangkabau. Saya ambil dari tokoh masyarakat Sumbar. Kebetulan Pak Datuk Basa itu mau jadi dosen. Nah, ajarkan dulu Pak adab. Nah, karena Gen Z itu adabnya itu kita perbaiki dulu. Sebab kalau adab sudah bagus, disiplinnya pasti bagus. Nah, kalau dia tidak beradab, kata orang tidak disiplin, pasti sudah tidak beradab itu. Jadi antara adat dengan adab itu adat ilmu. Kemudian kita tanamkan keimanan. Keimanan tadi dari kehidupan sehari-hari di kampus. Makanya sekarang di kampus sebelum belajar harus ngaji dulu. Saya siapkan Al-Quran di kelas. Jadi pesantren? Ya, tidak apa-apa dianggap orang pesantren, tidak apa-apa Pak. Karena saya ingin pertama dengan mengaji di kampus, mudah-mudahan kampus dapat hebat nih Bu, hebat. Nah, sekarang ada juga masukan dari wakil kesiswaan, Bu, kita maju sedikit. Bagaimana kena ada ruangan kita yang kosong besar, kita sholat duha dulu, ngaji dulu, doain, baru kita mulai belajar. Siap, saya nanti akan carikan bagaimana ada tikar-tikar yang bagus untuk sholat. Dan saya sudah katakan dari dulu, setiap azan tinggalkan semua kegiatan. Dosen sekalipun tinggalkan sholat. Ini yang saya terapkan. Tinggalkan kegiatan, segera sholat. Walaupun kita sedang mengajar. Ini sekolahnya, kampusnya kampus politeknik. Ya. Tapi action. Iya, karena tidak bisa tidak Pak. Tidak bisa orang itu maju kalau akidahnya tidak diisi. Apa yang membuat Ibu berpola seperti ini? Karena saya melihat kenyataan Pak. Teman-teman dia pintar, tapi ada yang tidak beradab. Itu satu. Dan kadang-kadang akidah kurang, punya orang, punya awak. Ini yang membuat negara kita hancur. Jadi saya mikir gini, saya habis-habisan saya dapat pahala lah hendaknya dari Allah, kan kita doa. Untuk apa orang saya siapkan dengan IT yang tinggi kalau dia tidak punya akidah? Nanti orang IT ini kalau tidak punya akidah, negara akan hancur Pak. Dia lebih bisa membuat apapun, menghancurkan negara pun dia bisa, orang IT itu. Tapi kalau akidahnya sudah bagus, mungkin dia tidak akan berbuat di luar Ini hayalan saya terbawa generasi emas yang kita tuju 2045. Dan Ibu ternyata salah satu mengejar itu. Jadi artinya ini bukan soal di mana kampusnya, tapi soal nilai apa dan semangat apa yang mereka bawa. Dan meskipun namanya Politeknik Siti Nadira, tapi memang menjadi denyut nadi untuk mempersiapkan generasi emas. Ini hebat sekali nih sahabat semuanya. Dan itu juga dia ada ngajinya, ada tauhidnya, ada orang miskinnya, mantan anak yatimnya. Kayaknya ini gratis. Gratis kuliah sampai tamat. Dan ini sahabat semuanya tempatnya di Padang Panjang. Kayaknya
terutama kita yang ada di Panjang-Panjang, selidiki dulu, jangan-jangan nanti keluar tersebar, kita nggak tahu, ya Bu ya. Dan kalau seandainya ingin berinvestasi juga, mungkin kayak tadi nih, ada orang ingin ikut dengan amal jariah Ibu, nanti boleh juga nggak? Iya. Ini kan ini hebat nih, ini kayak tadi kata-kata Ustadz di surau itu kan apabila meninggal anak Adam itu kan habis semua ininya kan Bu ya, kecuali 3 perkara begitu. Ini bagian dari investasi amal nih. Ya, makanya kami Boleh orang-orang yang ingin kami ikut. mencari investor Oke. untuk membesarkan kampus. Oke. Tapi saya punya komitmen. Orang yang menanam invest di kami, peganglah keuangan. Saya hanya pengawas. Oke. Ya, tidak ada suuzon di antara kita. Sehingga Iya. kadang-kadang uang ini menjadi Pemecah belah. kebenaran, pemecah belah. Jadi kalau ada kawan-kawan yang ingin invest, sekalian mencari pahala, Ya. peganglah dia Kampus atau ini. keluarganya keuangannya. Atau kalau dia S3, pegang direktur. Jadi dia mengetahui. Tapi berapa konsepnya kebutuhan. dari Ibu ya. Nah, konsepnya Nggak boleh tetap dari diubah. saya tidak bisa Oke, diubah. sip. Hanya dia mendapat persentase dari pembagian hasil. Tapi semua konsep harus ada di Siti Nadira. Nah itu Pak. Jadi mana tahu lewat Bapak nanti ada kawan-kawan yang ingin invest Iya. di dunia akhirat. Ini kita podcastkan sahabat, karena Aspen juga kan sebagai lembaga zakat dan rumah literasi, Iya. kita menjembatani kebaikan. Karena ini kebaikan, kami ingin dapat pahala juga dari Ibu. Mana tahu lewat podcast ini. Nah, Bapak juga mengalir pahala. Masya Allah. Doain kami Bu, doain kami Bu. Sama-sama kita berdoa untuk kebaikan. Iya. Walaupun kita tidak dipandang orang apalah artinya kecil, Bapak boleh lihat kampus kami sangat sederhana. Makanya saya mencari nilai lebih. Ya. Bagaimana orang akan melihat kampus mewah-mewah kan Bu, seperti di Padang Panjang ada isi itu milik negara. Ya. Nah, itu gedungnya hebat ya. Kami hanya kampus dengan 14 lokal. Ya, tapi sudah bertingkat 2 juga. Makanya saya berpikir apa nilai lebih supaya kita dipandang orang. Makanya kami hari Senin, Selasa kita di kampus berbahasa Indonesia semua. Rabu, Kemis kita berbahasa Inggris semua untuk semester 1 dan 2. Walaupun sakare ulah, sakare balui kata kita orang Padang. Thank you yo. Walaupun baru seheloan. Iya. Kemudian hari Jumat bahasa Minang. Bahasa Minang. Jadi 3 bahasa kita terapkan. Itu semester 1, semester 2. Maka target kami anak pada semester 2 sudah cascus bahasa Inggris. Oke. Untuk semester 3 dan 4 itu kami lihat dulu apa yang sangat dibutuhkan. Kalau dalam perusahaan-perusahaan sekarang saya tanya bahasa apa? Di samping bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Oke. Nah, bahasa Mandarin kita mulai di semester 3 dan 4. Jadi 5 pemantapan, 6 anak sudah diletakkan di perusahaan. Artinya saya tangkap Bu, ntar saya uji Bu. Berarti ini benar-benar kuliah di sini mempersiapkan generasi untuk di dunia kerja. Ya, benar. Siap pakai ya. Siap pakai. Kalau enggak gitu Pak, enggak kita buat program itu, saya rasa kampus lain sebesar ini Sumatera Barat belum ada yang mewajibkan anak menguasai 2 bahasa. Nah, jadi kita harus mencari nilai lebih. Ya. Gimana kita memenangkan persaingan? Kalau dilihat gedung jauh kalah kita Pak. Ya. Tapi program. Sedangkan emas di dalam ini saja, emas di dalam lumpur yang terbenam jauh, bukan digali orang. Nah itulah kita berharap. Tapi semuanya ini kita manusia hanya bisa bercita-cita, berbuat, namun keputusan tetap di tangan Allah. Jadi saya tetap berusaha dan berdoa. Kalau Allah meridai, insya Allah mudah-mudahan berjalan dengan baik. Waduh. Saja. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ini keren sekali, Politeknik Siti Nadira. Seorang founder, ketua yayasan Dr. Anda Marsenani, Ya. MM, ya Bu ya. Ya. Memiliki impian hebat orang kita yang sudah lama besar di rantau orang, pulang kampung untuk menjadi solusi bagi anak negeri. Ya Bu ya. Ya. Luar biasa ini, kemuliaan ini kita support bersama ya Bu ya. Ya, terima Tanpa terasa kasih. terbang kita sudah 3/4 jam Bu. Nggak terasa ya. Iya, hebat sekali cerita-cerita Ibu. Rasanya kalau begini cerita satu hari tuh enak aja ya. Supaya ini pemirsa penasaran, datangi Kampus Politeknik Siti Nadira di Padang Panjang Jalan ke Anas tempat Karim Bu Nani. nomor 24 di Jalan Kampung Cina.
di jalan Dekat pasar Kampung itu. Cina dekat pasar. Dan juga sebentar lagi akan ada sate mak syukur ya. Tema syukur. Insya Allah kalau Allah mengizinkan, karena harus ada izin pula dulu. Ya. Karena itu kan museum ya. Museum ya. Mudah-mudahan itu dapat menambah pemasukan untuk Politeknik Siti Nadira untuk mensejahterakan dosen. Waduh. Gesit kampusnya, sejahtera dosennya, bahagia foundernya. Hanya. Baik Ibu, closing statement Ibu mungkin di penghujung ini. Terima kasih. Saya harapkan itu masyarakat Sumbar dan pemimpin-pemimpin Sumbar, lihatlah Politeknik Siti Nadira, bagaimana program-program kami ini tolong didukung untuk anak-anak bangsa kita masa depan. Mudah-mudahan Politeknik Siti Nadira dapat berkiprah membangun anak-anak bangsa, terutama anak-anak bangsa kita yang tidak mampu. Kami sedih kalau ada juga di zaman sekarang ini anak-anak kita yang tidak berkesempatan kuliah. Jadi cara berpikir kita mulai membangun bangsa dengan pendidikan. Itu saja. Luar biasa sobat semuanya. Sungguh inspiratif dan memotivasi kita bersama, di mana kita harus peduli dengan anak negeri, dan ini mungkin adalah alur-alur dari atau jalur-jalur dari kolaborasi Aspen sebagai jembatan peduli untuk saling menguatkan suku bangga adanya kehadiran kampus Politeknik Siti Nadira. Semoga tetap jaya di udara, berkah buat anak bangsa. Akhirnya sampai di sini dulu kebersamaan kita. Tetaplah setia di channel ini, Sisi Lain Aspen. Saya Zulfamiadi. Saya Dr. Marsenani MM Mengucapkan terima kasih. Akhir kalam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.